Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi itu ada dua menurut Tomlinson dan pada LMS modul 2.1. Menurut Tomlinson, pembelajaran diferensiasi berarti mencampurkan semua perbedaan untuk mendapatkan suatu informasi, membuat ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Pada LMS modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan siswa. Kesimpulan dari kelompok kami, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pembelajaran di mana setiap peserta didik memiliki perbedaan mulai dari latar belakang, minat, keterampilan yang berbeda. Sehingga guru harus bisa membuat suatu pembelajaran yang menarik agar bisa diterima semua siswa yang memiliki perbedaan. Langkah pembelajaran berdiferensiasi. Dalam langkahnya, pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama melakukan pemetaan kebutuhan belajar, yang kedua merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, dan yang ketiga yaitu mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pada tahap pertama pembelajaran, yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok kita untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan kita tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang kita buat dan lakukan akan menjadi kurang tepat. Untuk memetakan kebutuhan belajar, kita juga memerlukan data yang akurat, baik dari siswa, orang tua, maupun dari lingkungannya. Pada saat melakukan pemetaan, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu bisa melalui wawancara, observasi, pengisian angket, bahkan mengadakan pretest sebelum mengikuti pelajaran. Adapun tahap kedua, yaitu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Setelah kita mendapatkan hasil, melalui hasil pemetaan, kita dapat menentukan strategi apa saja yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran, materi yang seperti apa yang sebaiknya kita gunakan dalam kelas, kemudian cara belajar apa yang cocok bagi setiap siswa yang ada di kelas. Dengan merencanakan pembelajaran yang baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik pula. Kemudian pada tahap terakhir, yaitu mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pada tahap evaluasi dan merefleksi, ada beberapa yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama bisa mengungkapkan segala bentuk rasa dan kesan setelah pembelajaran. Segala bentuk ini dapat diungkapkan oleh siswa, guru, dan secara bersama-sama. Kemudian, mengungkapkan apa saja hal positif dan negatif dari aktivitas pembelajaran. Bisa juga dengan memberikan apa saja hal yang diinginkan dan diharapkan pada aktivitas pembelajaran selanjutnya. Kemudian, menyampaikan pesan yang pribadi kepada guru, apakah ada kritik dan saran. Pengadaan evaluasi dan refleksi ini berguna untuk kedepannya, agar pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran diferensiasi memiliki 4 ciri-ciri, yakni sebagai berikut. Yang pertama, berfokus pada kompetensi pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Yang ketiga,
Pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Dan yang terakhir, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Lalu dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran diferensiasi mengklasifikasikan materi yang telah disesuaikan dengan diagnosis peserta didik disertai dengan pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran berdiferensiasi. Kelebihan yang pertama, memberikan pilihan kepada siswa. Berarti bahwa mereka mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk belajar sendiri. Kedua, keterlibatan dalam pembelajaran cenderung menjadi lebih kuat. Ketiga, diferensiasi bisa efektif untuk siswa, baik berkemampuan tinggi maupun yang berkemampuan kurang. Keempat, saat pelaksanaan pembelajaran, guru akan dengan mudah mengkondisikan siswa. Kekurangan. Yang pertama, pembelajaran yang dibedakan membutuhkan lebih banyak waktu perencanaan pelajaran bagi guru. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak sumber daya. Yang ketiga, memerlukan guru dengan kemampuan pengolahan kelas yang baik. Seperti kemampuan IT dalam membuat konten pembelajaran untuk siswa, ataupun cakupan materi yang luas. Materi selanjutnya adalah keragaman peserta didik di dalam kelas. Di sini kita akan mengetahui definisi dari keragaman dan mengetahui contoh keragaman peserta didik di dalam kelas. Apa definisi dari keragaman? Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan di dalam berbagai bidang. Negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau menjadikan masyarakatnya memiliki beragam bahasa, kepercayaan, agama, ras, dan lain-lainnya. Di dalam kelas kita juga bisa menjumpai banyak keragaman dari siswa-siswa. Hal ini sangat wajar karena siswa datang dari beragam latar belakang. Selanjutnya adalah contoh keragaman peserta didik di dalam kelas. Contoh yang pertama adalah keragaman agama. Di sekolah, apalagi jika kamu berada di sekolah negeri atau umum, ada beberapa kepercayaan seperti Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu yang dipercayai oleh siswa di sekolah. Namun dengan adanya perbedaan agama ini, membuat semua warga lingkungan sekolah dapat saling menghormati satu dengan yang lainnya. Yang kedua, keragaman jenis kelamin. Di sekolah, kita dipersatukan dengan siswa laki-laki dan siswa perempuan, dan mereka semua berhak untuk mengikuti pendidikan yang ada di sekolah. Ketiga yaitu keragaman suku bangsa. Bukan hanya di lingkungan masyarakat, perbedaan keragaman suku bangsa juga akan kita dapati di dalam lingkungan belajar. Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau, tak jarang penduduk dari luar pulau datang untuk menetap dan menyekolahkan anaknya di sana. Sehingga terjadi keberagaman suku bangsa yang ada di sekolah. Tak kadang keberagaman suku bangsa ini menyebabkan keberagaman warna kulit, rambut, bentuk badan, dan lain-lain. Yang keempat, keragaman sifat dan kepribadian atau karakter. Setiap masing-masing individu memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kepribadian inilah yang membuat seorang memiliki ciri khas dan membuat lingkungan memiliki keberagaman. Ada siswa yang memiliki sifat senang bergaul, namun juga ada siswa yang memiliki sifat pemalu. Ada siswa kepribadiannya terbuka sesama teman-temannya, ia senang sekali menceritakan tentang kehidupan yang dia alami, serta ada juga siswa yang sangat tertutup, sehingga menyebabkan ia sulit untuk bergaul. Contoh selanjutnya, nomor 5, keragaman bahasa. Adanya perbedaan wilayah dan suku bangsa membuat bahasa yang ada di lingkungan sekolah juga beragam. Setiap masyarakat memiliki bahasa, dialek, serta logat yang berbeda-beda.
Tentunya ini dibawa karena dipengaruhi dari bahasa pertamanya atau bahasa ibu yang ia gunakan dalam lingkungan rumah. Contoh yang keenam, keragaman minat dan bakat. Di dalam kelas bukan hanya terdiri dari 1-2 orang saja, terkadang bisa sampai 20 orang atau lebih. Karena hal itu, setiap individu memiliki ketertarikan dan keterampilan akan sesuatu yang tidak bisa seorang guru samaratakan. Ada siswa yang mempunyai minat dan bakat dalam hal menggambar, serta ada juga siswa yang sangat terampil dalam hal olahraga. 7. Keragaman kemampuan belajar dan gaya belajar siswa. Melihat dari keragaman karakteristik setiap siswa, maka tidak dapat kita samakan satu dengan yang lainnya. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan kemampuan dan gaya belajar seorang siswa. Kemampuan belajar ini biasanya terarah pada daya serap atau pemahaman siswa tentang materi yang ia pelajari. Sedangkan gaya belajar adalah sebagai kebiasaan belajar siswa yang lebih digemari dan dapat membuat nyaman siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nomor 8. Keragaman latar belakang ekonomi. Di dalam sebuah kelas terdiri dari beragam siswa yang berbeda-beda latar belakang ekonomi keluarganya. Ada siswa yang berlatar belakang dari keluarga yang kurang mampu, dan ada juga dari keluarga yang sangat berkecukupan. Seorang guru mampu untuk menanamkan rasa saling menghargai kepada siswa-siswanya agar nantinya tercipta suasana kelas yang nyaman dan tentram. Teori pendukung pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, teori sistem ekologi. Teori ini diperkenalkan oleh Yuri Bronfenbrenner, seorang ahli psikologi dari Cornell University, Amerika Serikat. Ia memandang bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan antara individu dan lingkungannya akan membentuk tingkah laku. Teori sistem ekologi ini memiliki 5 sistem lingkungan. Yang pertama, mikrosistem, yaitu kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Yang kedua, mesosistem, yaitu hubungan antara dalam mikrosistem. Sebagai contoh, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah. Yang ketiga, ekosistem, yaitu sistem berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Selanjutnya yang keempat, yaitu makrosistem, yaitu sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan mempresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Sebagai contoh, anak Indonesia tidak sama-sama dengan anak Amerika. Dan yang kelima, kronosistem, yaitu dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosio-kultural. Yang kedua, teori multi-intelligence. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikologi perkembangan dan profesor pendidikan dari Harvard University, Amerika Serikat. Beliau mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa intelijensi adalah kemampuan seorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Menurut teori ini, setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Kecerdasan tersebut meliputi 1. Kecerdasan linguistik, di mana
Kecerdasan linguistik ini adalah kemampuan berbahasa, misalnya melalui membaca, menulis, berbicara, serta menggunakan bahasa dengan benar. Yang kedua, kecerdasan logika matematika. Ini merupakan kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola, seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Yang ketiga, kecerdasan visual spesial. Kecerdasan ini merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Individu yang memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Yang keempat, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ini adalah kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Siswa yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik, seperti olahraga. Ia juga mungkin merasa sulit duduk diam dalam waktu lama dan mudah bosan. Yang kelima, kecerdasan musikal. Tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu saja, mereka yang memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, bahkan ketukan menjadi sebuah musik. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan di mana peserta didik mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Kecerdasan ini mampu membuat peserta didik membuat bijaksana dan mampu membuat rencana dan keputusan. Ketujuh, kecerdasan interpersonal. Kecakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain. Kedelapan, yaitu kecerdasan naturalis. Ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Yang ketiga, Zone of Proximal Development atau yang lebih dikenal sebagai ZPD. ZPD ini adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Ketika masuk dalam ZPD, maka anak sebenarnya dapat melakukan aktivitas atau tugas yang diberikan. Akan tetapi, lebih optimal jika orang dewasa atau pendamping yang lebih tahu membantunya untuk mencapai tingkat perkembangan aktual tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap peserta didik memiliki ZPD yang berbeda-beda. Maka dari itu, bimbingan dan instruksi dengan kadar yang sesuai sangat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan potensi masing-masing siswa. Secara sederhananya, dapat dikatakan bahwa ZPD terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh peserta didik tanpa pendampingan. Yang keempat, teori learning modalities. Ini biasa dikenal sebagai visual, auditory, dan kinestetik. Pertama, visual. Modalitas belajar visual ini adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar atau yang dapat mereka lihat secara nyata oleh indera penglihatannya. Yang kedua, auditory. Modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Siswa dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi. Yang ketiga, kinestetik. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir.